dan Bu Enda sebagai coach, seperti itu ya? Nggih. Iya. Nah, untuk coaching malam hari ini sudah dipersiapkan dengan maksimal, Bu Vivin? Iya, insya Allah sudah, Bu. Iya, bisa diceritakan persiapannya apa saja supaya coachingnya bisa berjalan lancar? Iya, untuk agar proses coaching ini dapat berjalan dengan lancar, yang pertama saya siapkan adalah saya mempersiapkan diri secara utuh untuk dapat hadir di sini, untuk dapat nanti mengcoaching Bu Enda. Kemudian yang kedua, proses coaching ini nanti menggunakan tahapan tirta, yaitu ada identifikasi, tujuan, aksi, dan tanggung jawab. Iya. Jadi Bu Vivin sudah menguasai ya kompetensi yang harus dikuasai sebagai coach ya Bu Vivin. Yang mana Insya Allah. Bu Vivin harus hadir penuh, terus bisa mengambil kata kuncinya sehingga bisa menggali pertanyaan kepada si coach dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot serta bisa memberikan dorongan-dorongan ataupun ide bagi si coach ya Bu Vivin ya. Iya, betul sekali, Bu. Ya, baiklah karena Bu Vivin sudah mempersiapkannya, sudah eh, menguasai kompetensi yang harus dikuasai sebagai coach, mungkin kita langsung mulai saja untuk coaching malam ini ya Bu Vivin ya. Iya, baik Bu Yuni. Iya, Kita langsung mulai baiklah. saja. Langsung dimulai saja Bu Vivin. Dipersilahkan. Iya, terima kasih Bu Yuni. Selamat malam, Bu Indah. Malam juga Bu Vivin, apa kabar? Alhamdulillah, Bu Indah apa kabar? Ya alhamdulillah kabar baik ini. Ya. Oh, gimana Bu Indah? Tadi katanya Bu Indah ingin berdiskusi dengan saya. Iya betul, saya minta di coaching sama Bu Vivin terkait dengan pembelajaran saya di kelas, yaitu tentang materi segitiga dan segi empat gitu. Oh, begitu. Boleh boleh diceritakan diskusinya, maksudnya tentang segitiga segi empat itu bagaimana Ibu? Iya, jadi begini, pada saat pembelajaran itu kan ada materi segitiga dan segi empat. Yang kemarin sudah dilaksanakan itu kan pembelajaran segitiga dulu. Di situ yang dipelajari yang pertemuan kemarin itu rumus luas dan keliling segitiga. Ternyata anak-anak itu meskipun konsepnya sudah ditemukan, anak-anak tetap saja ketika mengerjakan soal masih lupa rumusnya tuh. Sehingga itu merupakan masalah bagi saya. Apalagi nanti kalau pas segi empat, itu kan banyak segi empat, ada persegi panjang, ada persegi, ada gejar genjang, ada layang-layang, ada belah ketupat. Nah itu kan lebih banyak lagi. Yang segitiga saja anak-anak sulit untuk menghafal. Oleh karena itu minta bimbingannya agar nanti saya dapat solusi agar besok pas pembelajaran yang segi empat bisa maksimal anak-anak menguasainya. Oh begitu Ibu. Iya, semoga nanti dari hasil diskusi ini bisa mencerahkan Ibu. Okay. Baik, sebelum kita melakukan diskusi, kira-kira yang ingin Ibu Endah dapatkan dari diskusi kita hari ini apa Bu? Ya saya bisa mendapatkan solusi untuk menindaklanjuti pembelajaran, refleksi pembelajaran yang kemarin gitu. Ya baik, berarti Bu Endah ingin mendapatkan solusi dari permasalahan tentang tadi yang keliling dari segitiga dan segi empat nih Bu. Okay. Baik Ibu, sebelum kita membahas lebih jauh, Bu Endah bisa sampaikan kira-kira
hal-hal apa yang sebelum sebelum ke tadi yang keliling segitiga, segi 4 itu hal-hal apa yang seharusnya Bu Endah capai terlebih dahulu? Ya, anak harus unsur-unsur untuk mencari rumus luas tersebut atau sekelilingnya begitu. Berarti anak harus memahami rumus kelilingnya terlebih dahulu, unsur-unsur dan rumus kelilingnya seperti itu. Nah, apakah anak untuk memahami unsur-unsur dan keliling itu ada kesulitan, Ibu? Nah, itu maksudnya pada saat dipelajari konsepnya, anak-anak itu paham. Tapi nanti ketika mengerjakan soal, harusnya lupa, itu masalahnya di sini. Berarti di awal sebenarnya anak sudah paham, cuma Ya, sudah ketika nanti dikasih soal-soal kompetensi nanti lupa gitu. Ya, nah oleh karena itu gimana ya biar anak itu rumusnya hafal, kan harus menghafal. Tapi kalau disuruh bermimil ngapalakan kan anak-anak juga, anak sekarang itu sulit begitu sih, bagaimana itu ya, biar hafal rumus tapi anak-anak merasa tidak terbebani dengan menghafal. Gitu. Ya, jadi agar anak-anak bisa hafal rumus tapi tidak terbebani, dan ketika diaplikasikannya pun mereka bisa memahami seperti itu. Kalau menurut Bu Endah, kira-kira penyebabnya apa, Bu? Kalau dari yang tadi anak-anak susah untuk menghafal rumus itu, kalau dari pengamatan Bu Endah? Ya, apa ya? Ya mungkin karena masih kurang latihannya, kemudian dia tidak mengulang-ulang, tidak berusaha untuk menghafal. Sehingga saya harus itu mengkondisikannya agar anak itu menghafal, tapi sambil bermain gitu. Oh begitu, iya berarti kuncinya jadi, supaya anak hafal harus diulang-ulang terus seperti itu. Iya, diulang-ulang terus, tapi continue. Dan lewat pembelajaran yang apa tadi? Bermain, sambil bermain. Ya, gitu. Bermain lah, maksudnya ya, biar supaya lebih menyenangkan ya, gitu ya. Jadi tidak beban gitu, merasa itu tidak sedang menghafal seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali itu, Bu. Idenya, berarti itu sudah muncul salah satu ide supaya anak mudah menghafal. Itu tadi bisa dengan cara bermain gitu. Ketika mereka merasa menyenangkan, maka kemungkinan anak akan lebih mudah untuk memahami seperti itu, Ibu. Menurut Ibu, ketika anak nanti sudah bisa menghafal gitu nih, apa yang akan dicapai gitu? Apa yang akan dicapai ketika anak-anak sudah bisa menghafal dengan baik rumus tersebut? Ya paling tidak kalau sudah hafal rumusnya kan tinggal memasukkan ukuran-ukurannya begitu. Jadi bagaimana anak mau menghitung luas ataupun keliling segitiga kalau dia sendiri belum hafal rumusnya, kan begitu. Oke, baik. Berarti nanti ketika sudah bisa menghafal, harapannya nanti juga anak bisa mengaplikasikannya, Oke, terus. Baik Ibu, jadi rencana Bu Endah ini, rencana untuk menyelesaikan permasalahan Bu Endah ini apa, Bu? Ya sih, saya sih sudah agak mikir begitu, nggih. Anak-anak kan paling suka pegang HP begitu lah. Mungkin coba nanti misalnya ini menurut panjenengan bagaimana, nggih, minta pertimbangannya. Misalnya saya membuat pembelajaran, membuat skenario pembelajaran, terutama ini besok yang segi 4, kan sudah segitiga, yang segi 4 itu kan banyak sekali. Pada saat menemukan konsepnya, diskusi menemukan konsepnya, sambil anak-anak itu membaca sumber ataupun browsing di internet, saya memberikan lembar kerja tapi menggunakan aplikasi di HP begitu, sehingga anak-anak senang itu.
pakai Oh, aplikasi, begitu, Bu. tapi di situ untuk menghafal rumus gitu. Oh begitu, Bu. Idenya luar biasa sekali ini Bu Indah. Berarti kita memanfaatkan HP dalam pembelajaran, nggih. Berarti nanti HP-nya digunakan untuk membrowsing atau mencari informasi, tapi juga menggunakan aplikasi dalam menghafalkan rumus segi 4 tadi. Gitu, Ibu. Jadi nanti saya seperti memberi soal ya kayak kuis begitu Bu, tapi ini kan untuk menghafal rumus. Oh, jadi ini pada saat dia pembelajaran. Jadi kan satu diskusi kelompok. Dan satu kelompok itu kan ada beberapa HP lah. Nanti ada yang untuk mengerjakan, kemudian ada yang untuk menghafal begitu. Ada yang untuk browsing seperti itu. Nanti kan terakhir kan ada kuis juga pakai itu juga aplikasinya itu. Nanti saya mau pakai Woodwall, coba Bu menurut panjenengan bagaimana itu? Minta pertimbangannya. Oh, bagus itu Bu idenya. Saya juga belum pernah pakai sih Bu untuk yang Woodwall ini, tapi pernah dengar untuk aplikasi penilaian Woodwall gitu. Berarti nanti Ibu konsepnya itu sebagai semacam Kahoot seperti itu Ibu nggih? Nggih, hampir. Nggih. Cuma ini kan misalnya satu itu bisa, misalnya saya mau biar anak menghafal, biar bisa membedakan luas jajar genjang, luas itu bisa jadi satu itu. Dalam satu kuis itu ditanyakan itu. Nanti kalau berkali-kali anak itu kan, oh kalau tadi yang salah yang mana itu tahu begitu. Oh, nggih. Karena seperti soal pilihan ganda, kayaknya lebih efektif menurut saya napa nggih? Nggih, bagus itu Bu. Berarti nanti di aplikasinya juga ada semacam refleksi nih Bu. Ketika anak menjawab salah, nanti di situ akan masuk ada. Gitu. Ada skornya juga. Nggih, bagus itu Bu. Karena sekarang juga anak kan lebih suka untuk main HP gitu. Jadi ketika HP itu kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran, itu ide yang sangat luar biasa sehingga anak-anak nggak terlalu fokus sama medsos, sama permainan seperti itu gitu. Mudah-mudahan nanti berhasil nih Bu, dan kemungkinan itu memang sangat menarik, sangat menarik seperti aplikasi-aplikasi yang dulu Bu Endah pernah gunakan, seperti Kahoot itu kan memang anak-anak juga luar biasa, apalagi kalau itu aplikasi baru, biasanya anak antusiasnya luar biasa. Terus itu nanti bisa diulang lagi di rumah. Untuk bagus bagus sekali nih Bu. Ya baik, tadi berarti idenya Bu Endah sudah muncul sudah rencana aksinya berarti akan membuat pembelajarannya, medianya menggunakan HP-nya bisa digunakan untuk mencari informasi begitu ya, menjadi sumber belajar berarti, dan juga digunakan sebagai aplikasi penilaian atau kuis seperti itu. Ya, selanjutnya berarti komitmen dari Bu Endah sendiri gimana ini Bu? Setelah tadi Bu Endah kan berarti sudah menemukan rencana aksinya sebagai solusi dari permasalahan tadi. Komitmennya gimana Ibu? Ya berarti saya membuat RPP-nya dulu, kemudian saya menyiapkan soal-soal di Woodwall itu untuk langkah inti pembelajaran dan untuk kuis begitu. Bisa jadi nanti soalnya sama, sehingga nanti biar oh ya berarti itu sudah hafal atau belum gitu. Oh, perencanaan yang sistematis nih Bu. Kira-kira indikator keberhasilannya apa Bu? Jadi misalkan saya bisa tahu kalau rancangan Bu Endah ini apakah sudah berhasil atau belum, seperti itu indikatornya apa Bu? Ya itu anak-anak mencapai target tujuan pembelajaran yang ditandai dengan nilai kuis itu. Nilai kuis itu kan nanti bisa diarsip itu. Nanti anak-anak setelah mengerjakan nilainya masuk ke
saya begitu, langsung masuk. Oh, langsung masuk ke dalam rekapannya Bu Ya, Endah seperti itu. sudah, nanti sudah. Di situ nanti kelihatan yang apa namanya mencapai tujuan pembelajaran ataupun yang belum begitu. Oke, bagus sekali ini Bu Endah ini sudah berencana secara sistematis nih. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan juga oleh guru-guru yang lain ini Bu, karena sangat menginspirasi nih. Kita review sebentar ini Bu, dari diskusi kita yang sebentar ini, kira-kira apa yang bisa Bu Endah dapatkan? Ya, yang sudah dapatkan itu berarti kan ada langkah terang gitu nggih, ada titik terang dari kesulitan yang saya alami itu. Mudah-mudahan nanti memang apa yang saya rencanakan memang benar-benar sesuai dengan harapan saya sehingga anak-anak itu akan hafal rumus-rumus untuk segi 4 dan segi 3. Meskipun sebetulnya anak itu sebetulnya kalau sudah menguasai konsep tidak perlu hafal, tapi ternyata kalau nggak hafal nanti pas mengerjakan nggak tahu rumusnya itu. Gitu. Alhamdulillah Ibu kalau Bu Endah sudah bisa menemukan solusi, sudah memiliki gambaran dari permasalahan Bu Endah yang di awal tadi disampaikan. Mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat untuk Bu Endah, kedepannya bisa diaplikasikan. Mungkin minggu depan setelah Bu Endah melaksanakan pembelajaran kita bertemu lagi nih Bu. Nggih. Jadi kita refleksikan bagaimana dari hasil pembelajaran yang sudah Bu Endah lakukan nanti. Nggih. Bagaimana Bu Endah? Sudah cukup atau masih ada yang mau disampaikan? Ya, saya kira cukup. Cuma nanti dalam saya membuat perencanaan, barangkali saya perlu pendapat ataupun pertimbangan dari Bu Vivin, saya minta waktunya, Ibu. Nggih, Bu, siap insya Allah. Baik Bu Endah. Mohon maaf ini karena waktunya sudah terlalu malam, kita sambung lagi minggu depan setelah selesai pembelajaran. Mudah-mudahan permasalahan Bu Endah tadi bisa tersolusikan dan bisa diselesaikan di kelas dan terlihat progresnya seperti itu, tolak ukurnya bisa terlihat. Bu Endah. Terima kasih Bu Vivin atas waktunya. Sama-sama Bu Endah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Vivin dan Bu Endah. Untuk Bu Vivin di sini dalam pelaksanaan coaching sudah menyampaikan pertanyaan pemantik buat si coach sehingga si coach bisa menemukan ide-ide yang baru yang mana ide tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, sebagai coach, Bu Vivin di sini sebagai coach, bagaimana perasaan Bu Vivin? Iya Bu, perasaan saya selama menjadi coach ini, saya merasa senang, merasa lega karena coach saya Bu Indah ini bisa menemukan solusi dari kegelisahannya beliau. Mudah-mudahan itu nanti solusi tersebut memang benar-benar bisa dilaksanakan. Iya, tadi kan dari pertanyaan pemantik Bu Vivin, Bu Endah selaku coach itu bisa menceritakan banyak tentang unek-uneknya ya. Bagaimana Bu Vivin bisa mengambil kata kuncinya sehingga Bu Vivin bisa memberikan pertanyaan pemantik kepada si coach. Kata kuncinya salah satunya adalah yang Bu Endah sampaikan itu berulang-ulang. Yang disampaikan berulang-ulang itu saya tangkap sebagai salah satu bentuk
dari kata kuncinya gitu. Mungkin selama pelaksanaan Koce ini, menurut Bu Vivin, mungkin masih ada, dirasa masih ada yang kurang memberikan ide-ide apa tidak ketika selama pelaksanaan coaching? Iya, tentu iya Bu. Em, tentu masih banyak kekurangan dari dalam diri saya ketika menjadi coach. Ya. Eh, saya perlu menggali lagi dalam proses identifikasi tadi terhadap Bu Enda. Perlu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat lebih memancing lagi ide-ide bagus dari Bu Endah dalam mencari solusi permasalahannya tersebut. Iya. Di sini Bu Vivin, untuk rencana diidentifikasi ya, sama diidentifikasi untuk rencana aksi. Kalau bisa saya memberikan masukan, tadi kan hanya Oke. akan membuat pembelajaran melalui menggunakan HP ya, dengan cara Oke. apa gimana tadi? With goal in. Iya, Iya. dengan cara itu ya. Oke. Kalau boleh saran, tadi kan di awal itu kan anak konsepnya paham, tapi ketika mengerjakan soal anak lupa ya. Bagaimana Iya. kalau ketika eh, mengalami hal seperti itu, berarti gimana kalau apa ya? Sebelumnya harus mengetahui karakteristik anak dulu, biar nanti guru tersebut ketika memberi materi, ketika mengajar itu menyesuaikan karakteristik anak dan kemampuan dan kelebihan anak. Jadi di satu sisi mungkin anak oke lah bisa menggunakan audio video, mungkin ada yang tidak suka dengan cara seperti itu, penangkapannya maksudnya ya, ada yang suka dengan cara gambar ataupun dengan cara poster ataupun dengan cara benda-benda yang konkret seperti itu, sehingga eh, ketika nanti pada saat pembelajaran itu kalau bisa jangan hanya menggunakan satu media saja ya, jadi harus mengetahui karakteristik belajar anak, sehingga nanti pembelajarannya itu menyesuaikan kebutuhan anak atau yang bisa disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu, seperti Si itu. konten ya. Oke. Iya. Ya, baik, terima kasih Bu Yuni untuk masukannya. Eh, sebenarnya kan di sebelumnya itu sudah disampaikan bahwa beliau sudah melakukan apa namanya, sudah mengidentifikasi kebutuhan anak gitu. Hanya saja memang tadi di coaching kan tidak terlalu disampaikan. Ini nanti mungkin bisa saya sampaikan ulang kepada Bu Enda sebagai masukan juga agar mengingatkan untuk terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Nggih, dari mengidentifikasi kebutuhan anak sehingga nanti pembelajarannya lebih tepat ya, lebih tepat atau lebih sesuai dengan potensi anak tersebut. Begitu nggih Bu Yuni nggih? Iya, iya. Nggih. Sama itu Nggih, di nanti akhir bisa. tadi kan katanya pembelian soalnya itu sama. Kalau Iya. kalau sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, berarti kan soalnya menyesuaikan kemampuan anak masing-masing ya Bu. Jadi satu kelas soalnya itu kan tidak sama seperti itu ya. Nggih, baik Bu. Nanti Ya, saya sampaikan kepada Bu Endah untuk masukannya nggih. iya. Eh, Bu Vivin, tadi kan sudah berjalan dengan lancar ya coaching dengan Bu Indah, terus umpan balik dari si coach pun merasa senang sehingga dia bisa menemukan ide-ide yang baik untuk meningkatkan pembelajarannya ya Bu Indah. Ya Bu Nggih. Vivin ya, mohon maaf ya. Di sini Bu Vivin sudah melaksanakan coaching dengan baik, sudah sesuai dengan kompetensi dalam coach ya. Mungkin hanya itu saja Bu Vivin, semoga nanti bisa ditingkatkan lagi eh, agar bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Nggih, mungkin cukup terima kasih Bu sekian Yuni. ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu Indah, terus umpan balik dari si coach pun
merasa senang sehingga dia bisa menemukan ide-ide yang baik untuk meningkatkan pembelajarannya ya Bu Indah. Ya Bu Vivin ya, mohon maaf ya. Di sini Bu Vivin sudah melaksanakan coaching dengan baik, sudah sesuai dengan kompetensi dalam coach ya. Mungkin hanya itu saja Bu Vivin, semoga nanti bisa ditingkatkan lagi agar bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, mungkin cukup Terima kasih Bu sekian. Yuni. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat malam Bu Yuni. Selamat malam Bu Vivin. Ya, sehat Bu Yuni. Alhamdulillah sehat. Ya, sudah siap untuk kegiatan coaching pada malam ini? Insya Allah sudah siap Bu. Ya, baik, pada coaching kali ini apa yang sudah Bu Yuni persiapkan? Ya, untuk coaching pada hari ini ya tentunya saya harus mempersiapkan, saya harus hadir secara penuh ya Bu, terus bisa mendengarkan sehingga saya bisa mengambil kata kunci dari si coach dan saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach yang mana pertanyaan tersebut bisa menumbuhkan ide-ide yang baru bagi si coach. Ya, baik, luar biasa Ibu. Berarti ada tadi menyiapkan diri secara penuh, kemudian mempersiapkan pertanyaan berbobot, sehingga bisa memancing si coach ini menggali ide-idenya seperti itu. Baik, indikator dari pertanyaan berbobot Bu Yuni ini yang Bu Yuni inginkan itu apa? Indikatornya, indikator pertanyaan berbobotnya. Indikator pertanyaan yang berbobot ya ketika si coach mengulang kalimat berulang-ulang. Jadi itu bisa dibuat untuk jadi pertanyaan pemantik seperti itu ya Bu ya. Iya, iya. Jadi indikatornya ketika nanti Bu Yuni menyampaikan pertanyaan berbobot dan si coach bisa menyampaikan ide-ide gagasan untuk solusi permasalahannya berarti. Pada proses coaching ini berarti kita menggunakan pendekatan TIRTA yang terdiri dari identifikasi, tujuan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Baik Bu Yuni, saya persilakan untuk dapat langsung melakukan coaching terhadap Bu Endah. Monggo dipersilakan. Bu Endah coach atau coaching? Coach? Bu Endah coaching. Coach. Jenengan yang coach. Oh iya. Monggo Bu Endah. Ya jenengan dulu, jenengan coachnya. Oh, saya coachnya. Oh iya. Selamat malam Bu Endah. Selamat malam Bu Yuni. Apa kabar Bu Yuni? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Endah hari ini? Ya, udah sehat juga. Agak lelah ini tadi baru lokakarya. Oh iya, tapi menyenangkan ya Bu Endah. Ya, sangat menyenangkan. Kalau boleh tahu mungkin Bu Endah ingin berdiskusi apa ya Bu Endah ya? Ya tadi kan saya bisik-bisik sama Bu Yuni ya minta waktunya lah. Ternyata sekarang Bu Yuni ada sempat meskipun malam begitu nggih. Berkaitan dengan supervisi yang kita lakukan tempo hari Bu Yuni di kelas nggih, di pembelajaran saya, kemudian Bu Yuni sebagai supervisornya. Di sana saya itu mengajarkan melukis nggih. Melukis itu ada 3 yang nanti akan disampaikan, yaitu membagi garis, melukis sudut, melukis garis istimewa pada segitiga. Kemudian yang sudah saya sampaikan kan membagi garis secara manual, anak-anak itu paham dengan penjelasan saya, kemudian mereka mengerjakan LKPD yang saya bagikan dengan bimbingan saya dan anak-anak sambil melihat buku
ataupun browsing itu paham. Kemudian yang menjadi masalah adalah kemarin yang melukis sudut. Melukis sudut itu anak-anak dengan cara yang sama seperti yang pertama itu masih kurang maksimal hasilnya begitu. Jadi tidak cukup satu kali begitu, misalnya saya memberikan bimbingan, tidak cukup satu kali, nanti masih bertanya lagi. Lah itu dengan seperti itu kan jadi membuat waktu durasi untuk pembelajarannya molor begitu, yang misalnya diskusi ataupun pas kegiatan inti sudah saya alokasikan 60 menit, jadi panjang, artinya skenario pembelajaran terus tidak tersampaikan semua begitu. Iya. Baik Bu Endah, dari tadi penjelasan Bu Endah, permasalahan Bu Endah dalam pembelajaran melukis garis dan melukis sudut, semoga diskusi kita malam ini bisa mencerahkan Bu Endah ya, Bu Endah. Ya, harapannya seperti itu. Iya. Nah, dari diskusi kita malam ini apa yang Bu Endah harapkan? Ya, saya akan memimpin pembelajaran untuk yang materi melukis garis istimewa pada segitiga itu dengan lebih membuat anak nyaman begitu. Artinya tidak karena yang kemarin itu kelihatannya agak kesulitan, kemudian harus berulang-ulang bertanya pada saya karena kesulitan. Nah, untuk yang ketiga ini mudah-mudahan suasananya lebih kondusif, anak-anak menjadi lebih paham, dan artinya apa? Mereka bisa menyelesaikan sendiri, minta bimbingan guru jika diperlukan, begitu. Iya. Jadi ide Bu Endah ini nanti akan memimpin terlebih dahulu ya dalam pembuatan melukis sudut dan membuat garis lurus ya secara manual ya Bu ya. Ya, kalau kemarin kan sudah itu, kalau yang membagi garis kan manual itu penjelasannya. Jadi tiap langkah dilaksanakan bareng-bareng begitu. Di dalam diskusi kelompok karena menggunakan LKPD sih langkah apa nanti jelas, iya seperti itu. Ya. Tapi untuk yang kedua ini anak-anak agak kesulitan itu karena memang materinya semakin sulit begitu. Dari tadi Bu Endah mengatakan anak-anak agak kesulitan ya. Kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak tersebut merasa sulit Bu Endah? Karena itu gambarnya lebih kompleks gitu, dari yang membagi garis kan sederhana, kalau yang melukis sudut itu lebih langkah-langkahnya lebih banyak. Nah, ketika Bu Endah tadi sudah mengajarkan garis lurus secara manual, terus mengajarkan garis sudut, tadi kan penyebabnya kan sudah diketahui ya Bu Endah. Nah, ketika pas Bu Endah lagi mengajarkan tersebut, Bu Endah itu ada kelebihannya itu apa ketika sedang Bu Endah mengajarkan dengan caranya Bu Endah yang sebelumnya itu Bu Endah? Yang pas kapan? Yang pas sebelum kita diskusi. Maksudnya yang kelebihannya itu ya itu karena kan anak mengerjakan LKPD. Di situ kan LKPD-nya kan langkah-langkah melukis sudut yang kemarin, Iya, itu kan ada, kalau misalnya mereka kesulitan bisa diselesaikan dengan membuka buku siswa kan ada, atau iya seperti itu, atau bertanya kepada saya gitu. Jadi Bu Endah membuat langkah-langkah membuat LKPD, terus menjelaskan langkah-langkahnya, dan ketika siswa merasa sulit, siswa disuruh menanyakan langsung kepada Bu Endah ya. Iya. Kalau menurut Bu Endah itu ketika anak itu merasa sulit, apakah cukup hanya dengan bertanya dengan Bu Endah saja? Kan bisa, sebetulnya kan anak-anak bawa HP bisa browsing, tapi kan kadang-kadang misalnya browsing pun kan ada yang kurang tepat atau tidak langsung menemukan, jadi malah lama begitu, sehingga saya
harus ada inovasi yang membuat anak itu lebih cepat paham dan tujuan pembelajarannya tercapai begitu. Ya. Kira-kira inovasi yang untuk membuat anak-anak cepat paham itu bagaimana, Bu Indah? Ya, saya sih agak Dalam pikir memang harus ada waktu khusus untuk mempersiapkan ya. Saya karena apa maksudnya di kelas itu kan memang apa ya, apa-apa itu kan yang paling sesuai kan dari gurunya ya. Maksudnya meskipun sumber dari luar itu kadang-kadang mendukung, tapi kan yang seperti soal begitu kan paling tepat mesti gurunya. Seperti LKPD, kalau kita membuat sendiri kan pasti kita yang paling tahu karakteristik siswanya. Nah, saya pikir begini Bu, lah nanti minta pertimbangannya, ya ini kan berkaitan dengan kemampuan saya, kemampuan saya, karena yang inovasi yang akan saya lakukan adalah membuat video tutorial melukis garis istimewa pada segitiga. Nah itu kan itu saya nanti kompetensinya membuat videonya baik apa tidak kan begitu. Sehingga nanti yang paling tahu karakteristik siswa kan saya sendiri. Iya. Jadi kira-kira langkah-langkah yang sesuai dengan anak saya bagaimana. Itu nanti saya akan membuat tutorial seperti itu dan akan saya gunakan untuk pembelajaran berikutnya, yaitu melukis garis istimewa pada segitiga. Iya. Tadi kan Bu Endah akan membuat video tutorial. Ya, akan membuat video tutorial. Nah, kira-kira ketika Bu Endah sudah melakukan dengan video tutorial pembelajarannya dengan video tutorial tersebut, tanggapannya anak bagaimana, Bu? Ya, tanggapannya saya membayangkan kayaknya senang gitu. Karena nanti dalam satu kelompok itu anak sibuk menggambar tapi melihat tutorialnya. Kalau misalnya kurang paham kan bisa dimundurkan lagi begitu. Iya, iya. Berarti itu Diulang sudah, lagi begitu. berarti kan itu sudah menyesuaikan dengan karakteristik anak seperti itu ya, Bu ya? Iya, karena memang setiap anak itu adalah memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda ya, Bu ya. Iya. Nah, Kalau anak misalnya ada yang seperti itu ya bisa lah. Terus di LKPD kan juga ada langkah-langkah melukisnya. Bisa iya, jadi anak dengan yang bisa langsung mencerna kan dengan mengikuti LKPD saja sudah bisa. iya, Ada yang mengikuti LKPD tapi sambil tanya saya. iya, Ada yang nanti menurut saya pakai video diulang-ulang, nanti pause, diulang lagi. Jadi itu nanti sudah memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian strategi saya mungkin itu di situ namanya diferensiasi apa ya Bu kalau begitu ya? kalau di situ berarti bisa diferensiasi konten, Bu, karena kan ada videonya juga, terus ada melihat apa ya, melihat gambar langkah-langkah pembuatannya seperti itu, Bu. Terus ketika Bu Endah sudah memiliki rencana akan membuat pembelajaran berdiferensiasi, sekarang rencana Bu Endah untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Jadi saya membuat RPP, Ya. kemudian di dalamnya kan pasti ada LKPD, kemudian membuat video itu. Kemudian nanti saya upload di YouTube, terus linknya saya bagikan. Kan sudah langsung masuk ke itu link YouTube saya. Kalau misalnya anak disuruh browsing sendiri kan nanti terlalu lama begitu. Iya. Selain itu mungkin apakah ada hal yang lain yang akan Bu Endah lakukan? Ya paling itu membuat pengingat biar saya nggak lupa. Biasanya pada saat pembelajaran di halaman terakhir RPP itu kan saya tulis catatan selama pelaksanaan pembelajaran sekaligus refleksi ini saya tulis di sana. Kemudian saya buat pengingat di HP biar saya tidak lupa melengkapi RPP di pembelajaran selanjutnya dengan catatan
pelaksanaan pembelajaran dan ini refleksi pembelajaran yang sudah saya tulis di sana untuk ditindaklanjuti di pembelajaran berikutnya. Bagus Bu Endah. Kira-kira ketika Bu Endah akan melaksanakan rencana seperti itu, ada rekan guru yang bisa diajak untuk minta bantuan atau kerjasama atau berkolaborasi? Ya paling guru yang satu rumpun yaitu guru mata pelajaran matematika yang sama-sama mengajar di kelas yang sama begitu. Untuk minta pertimbangan ataupun nanti mungkin setelah videonya jadi saya perlihatkan kira-kira itu nanti bisa memenuhi kebutuhan siswa atau tidak itu. Jadi layak dipakai atau tidak. Iya. Juga mungkin ke Bapak Ibu guru yang di tempat saya itu ahli dalam membuat video sehingga nanti video saya memang layak digunakan untuk pembelajaran di kelas. Ya, bagus Bu Endah. Nah, sekarang apa komitmen Bu Endah terhadap rencana Bu Endah yang tadi sudah diungkapkan? Ya itu berarti saya membuat RPP sebelum pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tindak lanjut yang sudah saya rencanakan itu. Ya. Karena pembelajarannya 2 hari lagi ya paling tidak besok sudah kalaupun tidak 100% ya 80 atau 90% harus sudah selesai. Paling tidak videonya dulu. Nanti biar linknya bisa saya tautkan di LKPD. Gitu. Ya. Kan bisa nanti karena anak-anak membawa HP bisa jadi nanti di LKPD saya tautkan linknya ataupun barcode-nya. Jadi anak-anak nanti dengan scan di situ sudah muncul video tutorialnya. Ya. Baik Bu Endah, jadi Bu Endah nanti akan membuat RPP, terus membuat video, terus nanti akan membagikan linknya di LKPD ya, akan membagi linknya di LKPD. Nah, kira-kira untuk Bu Endah ya, apa yang akan Bu Endah lakukan agar pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Endah? Ya berarti sebelum pembelajaran berlangsung kan ada grup WA itu. Ya. Saya memberitahu pada siswa untuk belajar yang berkaitan dengan melukis garis istimewa pada segitiga. Kemudian pada saat pembelajaran diingatkan agar membawa HP karena itu nanti yang akan digunakan untuk belajar. Iya. Baik Bu Endah, kita review sebentar ya diskusi kita malam hari ini ya. Dari hasil diskusi kita pada malam hari ini, menurut Bu Endah, kira-kira apa yang didapatkan dari sesi diskusi ini Bu Endah? Ya yang saya dapatkan ya banyak dan bermakna. Karena dengan diskusi seperti ini, saya bisa menggali inovasi-inovasi yang akan saya lakukan untuk perbaikan pembelajaran demi untuk anak-anak itu lebih mudah dalam belajar matematika begitu. Ya, bagus sekali Bu Endah. Selamat ya Bu Endah. Bu Endah sudah mempunyai ide, sudah mempunyai gambaran, sudah mempunyai rencana, yang mana rencana itu akan membuat RPP, membuat video tutorial, dan juga akan meminta bantuan kepada rekan kerja Bu Endah dalam proses pembelajaran ini supaya pembelajaran tersebut bisa berjalan lancar dan siswa pun bisa memahami materi yang dijelaskan oleh Bu Endah dan dalam pembelajaran itu pun Bu Endah sudah menyesuaikan dengan karakteristik belajar siswa ya sehingga ketika nanti memberikan soal pun Bu Endah sudah menyiapkan menyesuaikan kemampuan siswa masing-masing jadi soalnya tidak sama dan itu sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang mana sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya Bu Endah. Iya. Ya, baik Bu Endah, terima kasih atas ide-idenya Bu Endah. Semoga rencana Bu Endah tadi yang mana pembelajarannya untuk akan dilaksanakan 2 hari lagi ke depan ya Bu Endah ya. Semoga berjalan lancar.
tidak ada satu halangan apapun dari pembuatan RPP, video, begitu juga mungkin dalam pembuatan soal. Semoga semuanya berjalan baik dan berjalan lancar dan menghasilkan ya Bu Endah. Ya, terima kasih Bu Yuni atas waktunya Sama-sama Bu Endah. dan bantuannya sehingga saya bisa mendapatkan ide untuk inovasi pembelajaran berikutnya. Sama-sama Bu Endah. Sukses terus Bu Endah. Selamat malam. Malam Bu. Iya, luar biasa sekali Bu Yuni ini coachingnya terhadap Bu Endah. Dari hasil pengamatan saya ini Bu, sudah saya catat semua ini secara keseluruhan. Coachingnya Bu Yuni ini sangat luar biasa. Alur tirtanya sudah dapat, pertanyaan berbobotnya juga sudah disampaikan semua sehingga bisa menggali ide-ide atau potensi-potensi yang Bu Endah miliki. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Yuni setelah melakukan coaching tadi? Perasaannya lega, senang ketika bisa memberikan pertanyaan pemantik sehingga si coach bisa memunculkan ide-ide yang terbaru seperti itu. Baik, luar biasa sekali nih. Kira-kira masih adakah kompetensi yang ingin Bu Yuni tingkatkan atau Bu Yuni kembangkan? Kalau di coaching mungkin ya dalam identifikasi masalah ya Bu sama aksi nyatanya seperti itu. Karena itu adalah bagian yang paling penting. Terus sama memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memunculkan ide-ide yang baru bagi si coach. Ya, baik. Luar biasa sekali nih Bu Yuni. Sudah sangat lengkap sekali, komplit sekali yang Bu Yuni sampaikan dalam coaching tadi. Mudah-mudahan kedepannya dapat lebih berkembang lagi, kemampuannya dapat lebih meningkat lagi. Oke, baik Bu Yuni, terima kasih untuk waktunya malam ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaatnya malam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.